Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maryam Monika pada video pembelajaran tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Pada dasarnya, para manajer secara rutin menghadapi keputusan yang mempunyai dimensi tanggung jawab sosial, seperti hubungan dengan karyawan, filantropi, penetapan harga, konservasi sumber daya, kualitas dan keamanan produk, serta melakukan bisnis di negara yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Untuk memahami tanggung jawab sosial, mari kita pahami dulu apa itu kewajiban sosial, responsivitas sosial. Kewajiban sosial merupakan keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial karena kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan legal tertentu. Kewajiban sosial dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pandangan klasik. Pandangan klasik menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah maksimalisasi keuntungan. Sedangkan pandangan kedua adalah pandangan sosioekonomi. Pandangan sosioekonomi menyatakan bahwa selain memaksimalkan keuntungan, sebuah organisasi harus mampu mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yang harus kita pahami adalah responsivitas sosial. Responsivitas sosial merupakan keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial sebagai respon terhadap kebutuhan sosial yang populer. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan intensi bisnis atau kecenderungan bisnis yang melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Untuk memahami perbedaan tanggung jawab sosial dan responsivitas sosial, mari kita lihat tabel berikut ini. Jika suatu organisasi memenuhi standar dari suatu wilayah tertentu terkait tingkat polusi yang dihasilkan atau mematuhi hukum mengenai undang-undang atau peraturan tentang ketenaga kerjaan, maka organisasi tersebut telah memenuhi kewajiban sosialnya karena hukum yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan jika organisasi membangun fasilitas nursing room atau membuat produk dengan kemasan yang mudah didaur ulang, maka organisasi tersebut dikatakan sudah melakukan responsif secara sosial karena perusahaan tersebut membuat tindakan atau membuat sebuah aktivitas karena kekhawatiran sosial dan suara dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial itu pertimbangan utamanya adalah etika, yaitu perbuatan yang benar dan salah. Fokusnya adalah akhir tujuan dan penekanan pada tanggung jawab sosial adalah sebuah kewajiban. Karena itu, kerangka kerja keputusannya merupakan kerangka kerja jangka panjang. Sedangkan responsivitas sosial, pertimbangan utamanya adalah pragmatis, yaitu sebuah filsafat di mana kebenaran itu merupakan atau dihasilkan melalui manfaat yang dihasilkan. Fokus dari responsivitas sosial adalah tujuan dan penekanannya adalah sebuah respons. Sehingga kerangka kerja pada keputusan responsivitas sosial merupakan keputusan jangka menengah dan jangka pendek. Haruskah organisasi terlibat secara sosial? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita lihat poin-poin yang mendukung kegiatan aktivitas sosial sebuah organisasi dan poin-poin yang menentang kegiatan sosial pada sebuah organisasi. Berikut ini adalah poin yang mendukung dan menentang kegiatan aktivitas sosial pada sebuah organisasi. Poin-poin yang mendukung aktivitas sosial
cenderung pada penciptaan citra publik, memenuhi ekspektasi publik, memenuhi kepentingan pemegang saham, sampai pada pemahaman bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan aktivitas sosial mampu menciptakan profit jangka panjang. Sedangkan poin-poin yang menentang tindakan aktivitas sosial berfokus pada kegiatan aktivitas sosial tentu saja akan mengaburkan tujuan bisnis ya, untuk menghasilkan laba dan mengaburkan produktivitas sebuah organisasi. Kemudian pertimbangan bahwa aktivitas sosial pasti akan menghasilkan atau menimbulkan biaya dari aktivitas tersebut. Namun jika dilihat dari tabel ini, kegiatan aktivitas sosial tentu saja tidak merugikan kinerja ekonomi sebuah organisasi, karena poin-poin yang mendukung dari aktivitas sosial ini memperlihatkan bahwa aktivitas sosial yang dilakukan organisasi mampu memberikan dampak ekonomi kepada organisasi tersebut. Praktik aktivitas sosial sangat dekat dengan praktik manajemen hijau atau green management. Manajemen hijau merupakan sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam. Banyak perusahaan besar dan negara-negara maju yang telah melakukan manajemen hijau. Praktik manajemen hijau sebuah organisasi dapat dilihat dari sensitivitasnya terhadap lingkungan. Sensitivitas organisasi yang paling rendah terhadap lingkungan dapat dilihat dari pendekatan hukum. Pendekatan hukum merupakan pendekatan di mana sebuah organisasi akan melakukan praktik manajemen hijau atau peduli terhadap lingkungan karena adanya hukum yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika sebuah organisasi sudah lebih sensitif terhadap masalah lingkungan, maka mereka akan menganut pendekatan pasar. Mereka akan merespon pilihan lingkungan yang merupakan hasil dari tuntutan konsumen. Apapun yang diminta konsumennya pada sebuah produk yang ramah lingkungan akan disediakan oleh organisasi tersebut. Pendekatan ketiga adalah pendekatan pemangku kepentingan. Sebuah organisasi akan memenuhi tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan masalah lingkungannya. Yang keempat adalah pendekatan aktivis. Pada pendekatan ini, sebuah organisasi sudah mencari cara untuk melindungi sumber daya alam bumi. Pendekatan aktivis merefleksikan tingkatan tertinggi dari sensitivitas terhadap lingkungan dan menggambarkan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bernama Ecover di Belgia menghasilkan produk pembersih yang ramah lingkungan dalam pabrik yang hampir tidak mengeluarkan emisi sama sekali. Pabrik ini merupakan hasil dari inovasi engineering-nya, yang mana hal ini merefleksikan bahwa perusahaan telah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lestari melalui praktik manajemen operasionalnya. Untuk mengetahui sejauh mana organisasi sudah melakukan tindakan manajemen hijaunya, kita dapat melihat dari bagaimana organisasi tersebut secara sukarela melaporkan usaha mereka dalam mempromosikan daya tahan lingkungan menggunakan panduan yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau yang disebut dengan GRI. Kemudian kita juga dapat menilai sejauh mana organisasi tersebut melakukan tindakan manajemen hijau dengan melihat bagaimana organisasi tersebut melakukan standar yang dikembangkan oleh ISO. Kemudian untuk melihat tingkatan organisasi yang sudah melakukan tindakan manajemen hijau dapat kita lihat dari daftar global 100 dari korporasi yang paling berdaya tahan di dunia melalui www.global100.org.
tindakan beretika dan tidak beretika seorang individu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Di antaranya adalah perkembangan moral seseorang. Secara umum, perkembangan moral bisa dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, prakonvensional. Tingkatan moral di mana pilihan salah dan benar didasarkan pada sumber luar seperti hukuman atau hadiah. Yang kedua, konvensional. Pada tingkatan ini, nilai moral seseorang cenderung memenuhi standar atau ekspektasi tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah tingkatan prinsipal. Pada tingkatan ini, individu mendefinisikan moral terpisah dari kelompok otoritas tertentu, sehingga keputusan perilaku etis tidak dipengaruhi oleh kelompok manapun. Faktor penentu perilaku etis yang kedua adalah karakteristik individu. Karakteristik individu merupakan nilai dan kepribadian yang dimiliki oleh seorang individu mulai dari kecil hingga tumbuh dewasa yang dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan apa yang ia dengar dari lingkungan sekitarnya. Faktor ini selanjutnya akan dipengaruhi oleh kekuatan ego dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Faktor ketiga yang mempengaruhi perilaku etis adalah variabel struktural. Desain struktural pada sebuah organisasi, penggunaan tujuan, sistem penilaian kerja, dan prosedur alokasi penghargaan merupakan contoh dari variabel struktural pada perusahaan yang akan mempengaruhi perilaku etis individu. Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan menetapkan penilaian kinerja yang hanya berfokus pada hasil, maka karyawan akan cenderung mengejar target hasil tanpa mempertimbangkan bagaimana cara untuk mencapai hasil tersebut. Sehingga hal inilah yang mengaburkan keteguhan seorang individu untuk berlaku etis dalam menghasilkan output kerjanya. Faktor keempat adalah intensitas masalah. Besarnya bahaya, besarnya masalah yang akan ditimbulkan, probabilitas bahaya yang ditimbulkan, perkiraan korban, dan perkiraan efek yang ditimbulkan merupakan faktor penentu perilaku etis individu yang dilihat dari intensitas masalahnya. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, semakin besar jumlah korban, dan semakin besar tingkat bahaya suatu tindakan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak etis. Karena standar etika tidak universal, manajer harus tahu apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan secara legal menurut hukum negara asal mereka. Penting juga untuk mengenali perbedaan budaya dan mengklarifikasi panduan etika bagi karyawan yang bekerja di berbagai lokasi di dunia. Terakhir, manajer harus mengetahui dasar-dasar dari Global Compact dan konvensi anti penyuapan. Untuk mendorong perilaku etis, manajer harus memberi perhatian pada pemilihan karyawan, mempunyai dan menggunakan kode etik pada operasional perusahaan, mengenali pentingnya peran kepemimpinan etis yang mereka jalankan dan apa yang mereka lakukan, jauh lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Memastikan penilaian tujuan dan kinerja, tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan proses tujuan tersebut tercapai, dan menggunakan pelatihan etika serta audit sosial yang independen. Kemudian menciptakan mekanisme perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu etika juga dapat mendorong perilaku etis pada sebuah organisasi. Untuk mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial pada sebuah organisasi, maka seorang manajer harus mampu memberikan contoh kepemimpinan yang beretika untuk dengan tujuan perilaku tersebut dapat menurun kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian, manajer juga harus mampu menciptakan lingkungan perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu etika. Kemudian, seorang manajer juga harus mampu mendorong kegiatan organisasi kepada kegiatan entrepreneurship sosial. Entrepreneurship sosial memainkan peranan penting dalam memecahkan masalah sosial dengan mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat lewat pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Entrepreneur sosial hendak membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan mempunyai dorongan keinginan untuk membuatnya bisa terjadi. Kemudian, seorang manajer juga harus mampu mempromosikan bisnis yang dijalankan dengan
mengangkat isu perubahan sosial yang positif melalui filantropi perusahaan dan usaha sukarela karyawan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.